Shalom, salam sehat Bapak Ibu, Saudara-saudari. Tidak terasa kita sudah sampai pada penghujung bulan Agustus. Kita tetap di dalam penyertaan Tuhan. Dan hari ini Kamis 31 Agustus kita akan disapa oleh firman Tuhan. Maka marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan menyapa kita, tertulis dalam Habakuk 3 ayat 19 dikatakan demikian. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian firman Tuhan. Sukacita. Itulah pernyataan akhir dari doa ratapan Nabi Habakuk. Sang Nabi hidup dalam masyarakat yang mengabaikan keadilan sosial dan dilumpuhkan oleh ketakutan atas serbuan orang Kasdim. Ia meminta kepada Tuhan, kiranya Tuhan turut serta campur tangan dan mengakhiri penderitaan. Itu dikatakan dalam pasal 1 ayat 13. Dan Allah menjawab bahwa Dia akan bertindak adil, tetapi sesuai dengan waktunya, maksudnya waktu Tuhan. Dengan iman, Habakuk memilih untuk percaya, sekalipun penderitaan itu tidak kunjung berakhir. Allah senantiasa menjadi kekuatannya. Sesungguhnya, Habakuk punya alasan untuk menjadi lemah dan putus asa karena keadaan yang sangat memprihatinkan itu, di mana Tuhan tak kunjung datang. Sebagaimana diungkapkan dalam ayat 17, dikatakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Itu adalah ungkapan suatu keadaan yang sangat memprihatinkan. Tetapi dia tidak berhenti di sana. Kemudian dia melanjutkan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Itu dikatakan dalam ayat 18. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, Habakuk mampu bertahan di tengah kesulitan karena ia senantiasa memandang Tuhan dan mengandalkannya. Mampu bertahan di tengah-tengah kesulitan karena memandang Tuhan dan mengandalkannya. Tuhanlah sumber kekuatan dalam hidupnya. Jadi sukacitanya semakin jelas, yaitu karena iman kepada Allah. Dalam hal ini, Nabi Habakuk membuktikan bahwa sukacita tidak tergantung pada situasi atau keadaan yang sedang kita alami. Namun, beriman kepada Tuhan itu yang membuat kita bersukacita. Beriman kepada Tuhan membuat kita bersukacita, membuat kita kuat, membuat kita tangguh dan lincah. Itulah yang dimaksud seperti kaki rusa yang sangat lincah menjejak di atas bukit berbatu, melewati rintangan hingga akhirnya sampai pada tempat tinggi dan jauh di puncak bukit. Saudara-saudari, sebagian orang mungkin mengira bahwa sukacita itu tergantung keadaan, bahwa sukacita itu tergantung situasi. Misalnya, karena dia sehat, dia bersukacita. Karena dia kaya, karena punya jabatan, karena panjang umur, dan yang lain-lain. Itu sah-sah saja. Namun melalui Mazmur Nabi Habakuk ini, kita tahu bahwa sukacita itu adalah bila kita bergantung pada Tuhan. Bila kita bergantung pada Tuhan. Bahkan sekalipun keadaanmu sudah kritis dan tidak tertolong, tetaplah percaya. Jangan biarkan sukacitamu itu sirna selama engkau masih memiliki Tuhan. Rasul Paulus juga mengatakan dalam Filipi 4
ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kemudian dilanjutkan juga, sebab segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu diungkapkan dalam Filipi 4 ayat 13. Maka bersukacitalah karena Tuhan. Amin. Ya Tuhan Allah, sungguh Engkaulah kekuatan kami, dan karena bergantung kepadamu lah, maka kami punya pengharapan dan kami punya sukacita. Oleh karena itu, dalam setiap langkah kehidupan kami sungguh mengandalkan Engkau ya Allah. Melalui pengetahuan, pengalaman hidup, dan bahkan segala sesuatu yang kami miliki, biarlah itu menjadi alat yang akan kami pergunakan sebagai anugerah Tuhan untuk semakin mengandalkan Tuhan dan semakin mengenal Engkau lebih dekat lagi. Hari ini, dalam aktivitas kami, Tuhanlah yang menolong kami dalam berbagai pergumulan, dalam berbagai kesusahan, kesulitan, bahkan segala hal yang kami rancang. Biarlah di dalamnya kami sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu dalam usahanya, dalam pekerjaannya, baik di rumah, di pasar, di jalan, bahkan di kantor, dan dimanapun kami beraktivitas. Biarlah semuanya kami lakukan itu di dalam penyertaan Tuhan. Dan kami percaya bahwa sekalipun waktu Tuhan belum tiba, namun kami akan tetap percaya bahwa Engkau akan selalu melakukan yang terbaik untuk kehidupan kami, umat-Mu. Dimuliakanlah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-mu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, aman dan inan jemaat HKBP Kramat Jati dan seluruh kategorial punguan beserta amang dan inang pendeta dan juga aman dan inang para halado HKBP Kramat Jati yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kita selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, izinkan kami memperkenalkan diri dari Panitia Pesta HUT dan Gotilot HKBP Kramat Jati yang ke-59 tahun. Kami mengundang partisipasi dan kontribusi seluruh jemaat, baik di dalam doa, kesatuan hati, pikiran, dan khususnya dukungan dana. Kepada amang, inang, saudara-saudari kami yang tergerak hatinya memberikan dukungan berupa dana, dapat mentransfer ke rekening Panitia HUT dan Gotilon tahun ini ke nomor rekening yang tertera di bawah ini, yaitu ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 178-681-4859. Kami ulangi, 178-681-4859 atas nama Panitia HKBP Kramat Jati. Besar harapan kami, acara kita ini dapat terselenggara dengan baik, damai, hikmat, dan sukacita. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Semoga kita semua selalu dalam tuntunan tangan Tuhan Yesus Kristus. Shalom, Horas.